Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6143, Sinyal Penglihatan. Chu Feng dan yang lainnya langsung menuju totem Tianhe. Saat menghadapi ras misterius itu, mereka masih perlu memberitahu pemimpin klan Naga Totem. Meskipun jika ras itu menyerang klan Naga Totem tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Namun beberapa tindakan pencegahan selalu baik. Perjalanan berjalan lancar. Ketika mereka sampai di klan Naga Totem, mereka mengetahui bahwa pemimpin klan Naga Totem juga sedang mundur. Tetapi bahkan jika pemimpin klan sedang pergi, para pemimpin tertinggi klan Naga Totem sangat antusias. Dia tidak hanya menemukan tempat penyembuhan untuk Long Mucheng, tetapi dia juga mengetahui bahwa Chu Feng memiliki kebutuhan untuk berkultivasi dan juga memberi Chu Feng retret yang dapat meningkatkan pemahamannya. Mereka bahkan menghabiskan banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan retret. Dan Chu Feng juga ingin menerobos ke alam dewa sejati dalam sekali jalan. Sayangnya dalam beberapa hari, Chu Feng gagal menerobos. Saat Chu Feng membuka matanya, suara Egi langsung terdengar. Bagaimana? Jangan katakan itu, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Kekuatan tempat itu memang jauh melebihi tempat lain. Jika senior Long menerobos beberapa hari kemudian, mungkin aku bisa menerobos. Chu Feng menghela nafas. Egi mendengar implikasi bahwa terobosan Chu Feng kali ini gagal. Mengapa kali ini sangat sulit? Egi bertanya. Semakin besar kesulitannya, semakin banyak pula hasil panennya. Meski saya belum bisa menerobos, saya merasa sudah bisa memperkirakan bahwa terobosan ini akan membuahkan hasil. Bagaimana Chu Feng? Bisakah kamu langsung menerobos ke Dewa Sejati kelas 9? Mampu menerobos ke surga tingkat 9. Chu Feng memutar matanya. Hah? Egi tersenyum cerah. Dia secara alami tahu bahwa kultivasi membutuhkan langkah demi langkah. Mencapai langit dalam satu langkah mungkin bukan hal yang baik. Tapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng Yang Bao, beritahu saya secepatnya jenis panen apa yang bisa kamu dapatkan. Ratuku, aku belum tahu. Aku akan tahu kapan waktunya tiba. Tentu saja itu tidak terlalu sulit dipercaya, tapi setidaknya kekuatan tempurnya tidak akan menurun. Kata Chu Feng. Apakah kamu tidak akan mundur? Ratu akan menghitungnya. Jika kamu masuk ke dalam jajaran Dewa Sejati tingkat pertama, dengan pola guntur, baju besi guntur, dan sayap guntur, ditambah dengan kekuatan tempurmu yang tidak dapat dijelaskan, Dewa Sejati tingkat kelima tidak akan menjadi lawanmu. Jika kamu menggunakan keterampilan garis keturunanmu lagi, Dewa Sejati kelas 6 tidak akan bisa menandingimu. Tidak apa-apa, kata Egi. Hal utama adalah setelah menerobos kesengsaraan guntur ilahi, terobosan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Setelah memastikan bahwa tidak ada cara untuk menerobos ini, Chu Feng membuka pintu istana. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada dua sosok familiar berdiri di luar. Itu adalah Long Chengyu dan Long Musi. Chu Feng sudah lama tidak bertemu. Melihat Chu Feng keluar, Long Chengyu sangat bersemangat. Belum lama ini, kata Long Musi. Oh, hubunganku dengan Chu Feng seperti 3 musim gugur setelah kita tidak bertemu selama sehari. Long Chengyu menyeringai lebar dan kemudian menatap Chu Feng lagi. Kamu terlalu luar biasa. Aku mendengarkan semua yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, kamu bahkan berhasil menaklukkan tanah suci keberuntungan yang legendaris. Oke, mari kita berhenti saling memuji. Bagaimana hasil panen dari retret ini?
Chu Feng bertanya. Long Chengyu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dengan pikiran, kultivasinya terpancar. Itu adalah nafas yang melampaui para dewa. Berhasil. Chu Feng sangat senang. Budidaya Long Chengyu saat ini telah mencapai tingkat dewa sejati. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya, kami akhirnya memenuhi harapan suku kami. Long Chengyu berkata sambil tersenyum. Lalu Chu Feng memandang Long Musi. Tapi sebelum Long Musi bisa berkata apa-apa, Long Chengyu berkata, adikku juga berhasil menerobos, sama seperti aku. Kemudian dia bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu memperoleh sesuatu dari retret ini? Tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita berkompetisi lagi di puncak 9 surga, saya khawatir saya akan berada di bawah. Tidak apa-apa, Chu Feng. Klan naga totemku telah mengamati bahwa ada perubahan di laut pembunuhan kuno, dan aku berencana untuk melihatnya. Mungkin ini akan menjadi kesempatan. Oh? Chu Feng tampak penasaran. Setelah percakapan selanjutnya, kami juga mengetahui bahwa selama retretnya, tidak hanya saudara kandung Long Chengyu dan Long Musi yang keluar dari pengasingan. Klan naga totem juga mengamati perubahan di laut pembunuhan kuno. Mengenai laut pembunuhan kuno, Master Jiu Dian telah berbicara dengan Chu Feng sebelumnya. Tapi yang diamati oleh klan naga totem sekarang adalah perubahan terbaru. Kabut hitam di atas laut pembunuhan abadi telah menyebar, sepenuhnya menghalangi laut pembunuhan abadi, tetapi sebuah lorong muncul di kabut hitam. Ini seperti memikat dunia ke dalamnya. Chu Feng, ayo kita lihat. Laut pembunuhan abadi adalah tempat uji coba paling berbahaya di antara 3 laut abadi. Tempat uji coba semacam ini dipersiapkan untuk para jenius sejati. Tempat ini menunggu yang benar-benar kuat untuk menaklukkannya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri ini, tetapi saya memiliki kepercayaan pada Anda. Kamu pasti bisa menaklukkannya, dan kamu selamanya bisa mengukir namamu di loh batu laut pembunuhan kuno. Long Chengyu berkata pada Chu Feng, apa yang kamu katakan membuatku sangat stres. Tidak akan memalukan jika aku gagal, kata Chu Feng. Kamu pasti bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang luas yang bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun di generasimu yang lebih kuat darimu. Saya tidak percaya bahwa di antara rekan-rekan kuno Anda, mungkin ada seseorang yang lebih kuat dari Anda, kata Long Chengyu. Oke, ayo pergi. Chu Feng setuju. Chu Feng sangat ingin menjadi lebih kuat, terutama setelah bertemu dengan pemuda berambut pirang yang kuat di alam atas Jin Chuan. Ia merasa orang tersebut pasti memiliki ambisi untuk menguasai dunia persilatan yang luas. Hanya saja waktunya belum tiba, mau tak mau mereka akan tampil di hadapan publik. Meskipun demikian, hal terpenting dalam hati Chu Feng adalah menerobos istana suci 7 alam dan menyelamatkan ibunya. Namun banyak dari temannya juga akan terlibat dalam kekacauan di dunia seni bela diri yang luas. Di dunia seni bela diri, tidak ada seorang pun yang bisa sendirian, tidak terkecuali Chu Feng. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setelah mengambil keputusan, Long Chengyu segera melakukan persiapan. Long Mucheng juga mengetahui hal ini dengan sangat cepat dan bersikeras untuk pergi bersama Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun luka Long Mucheng belum sembuh, dia masih berada di alam dewa. Memiliki orang kuat yang menemaninya memberinya lapisan perlindungan ekstra. Bagaimanapun, klan naga totem dapat mengamati perubahan di laut pembunuhan kuno, dan kekuatan lain juga dapat mengamatinya.
Meskipun pembunuh laut kuno terkenal, hanya sedikit orang yang berani menantangnya saat ini. Namun hal yang paling diperlukan dalam dunia seni bela diri adalah orang-orang yang tidak takut mati. Pasti akan ada orang lain yang mengetahuinya. Itu saja untuk masa. Bagaimana jika sekte penjara juga ikut pergi? Bagaimana jika ras kuno juga ikut pergi? Meskipun ini adalah tempat uji coba yang terbuka untuk junior, ini bukanlah medan perang yang terbatas hanya untuk junior saja. Tapi ketika Chu Feng dan yang lainnya sudah siap, Yao melangkah ke susunan teleportasi. Mata semua orang melihat ke arah yang sama, yaitu langit. Ada perubahan di langit jauh. Itu adalah penglihatan yang bisa dilihat oleh banyak sungai surgawi. Apa yang terjadi? Pemandangan ini menarik perhatian semua orang, namun mereka juga terkejut karena penglihatannya mencakup area yang begitu luas. Ini lebih seperti metode yang mirip dengan 9 dekrit surgawi. Namun bentuknya cukup istimewa, justru terlihat seperti pegunungan. Dibandingkan yang lain, Chu Feng merasa gugup. Arah pancaran visi tersebut adalah Laut Abadi dan Sungai Tianhe, dan pemandangan pegunungan adalah tempat terpencil dari Presiden Kamar Dagang Prajurit. Ini sepertinya semacam sinyal. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.